Kasihan. Jangan pribadi dong. Ya iya dong. Ya kan dia bilang pribadi. kami Kita tadi bicara soal kebijakan rumit pribadi. Ya, jadi intinya begitu. Makanya jangan menyerang pribadi. Anda boleh dalil-dalil segala macam ilmu Anda, silakan kemukakan. Tapi Anda salah orang. Hari ini Anda berhadapan dengan orang yang bukan penjilat. Ya. Udah Oke. Oke, satu ikan kepancing. Oke, sayang. Saya sebut tadi. Ini kan manusia pecundang yang gak ada bergunanya buat republik ini. Saya belum tahu gunanya Anda buat republik ini. Saya belum pernah dapat loh. Siapa yang mau terangkan kegunaan saya? Iya. Berguna nggak saya? Oke, makasih. Itu pengecualian. Semua ini berpikir ada pengecualiannya. Anda tidak berpikir. Lalu ada pengecualian. Kalau Anda berpikir, Anda tahu siapa. Dengar ya, kalau Pak Jokowi ya nggak disukai orang, dengar dulu ya. Oke, di medsos mungkin dihajar ya. Tapi ketika Pak Jokowi kemanapun di pelosok Republik ini, beliau disambut dengan ribuan dan puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu orang. Saya mengalami itu. Iya, yang nyambut itu. Jadi Anda jangan dengan cara berpikir Anda yang konyol, ya kan? Anda mengatakan kami juga seperti Anda, kami beda. Kami ini pemenang, ya. Pemenang the real. Jadi nggak ada beban. Ya, kalau Anda ini pecundang. Dari dulu Anda menghantam Pak Jokowi tetap tegak berdiri. Anda siapa? Anda siapa? Anda nothing, ya. sekarang Jadi saya, kau nggak usah ngomong kayak begitu. Sekarang ini gunanya kau buat republik ini apa? saya tulisin Itu aja. pelan-pelan ya. Oke. Gunanya Presiden Jokowi ini 1000 kali lebih lipat dari Anda. Jadi Anda memaki-maki orang, Pak Jokowi pun tidak membalas Anda loh. Anda ini sangat-sangat zolim kata orang. Nah, disebutkan cawe-cawe Pak Jokowi itu. Saya akan jawab itu. Dari tadi saya mau sebutin. Saya akan jawab itu. Oke, saya mau sebutin sekarang ya. Ya. Anda menyebut Brouwer. Anda tahu siapa Brouwer? M.A.W. Brouwer. Terangkan pada mereka coba. Yang Anda sebut. Leo Tolstoy yang belajar sejarah. Semua pemimpin kita, pendiri republik, tahu siapa tuh Leo Tolstoy, tahu siapa tuh Heidegger. Yang Anda terangin tadi. Tapi Anda buta huruf terhadap itu. Bagaimana Anda mau tagih saya bicara soal cawe-cawe, kalau fondasi saya untuk bicara cawe-cawe Anda nggak ngerti. Anda mengucapkan kalimat yang ada etimologinya, yaitu bujangan lapuk. Maka saya ingat orang semacam. Ya Anda memang bujangan lapuk, beda Iya, sama rohaniawan dong. Yang ada soal buat Kasihan saya. banget. Makanya kan Anda bilang hidup kami ini kayaknya sulit dan menyakitkan dan menjilat. Siapa Saya harus bantah itu. Yang bilang itu siapa? Kamu yang bilang gitu loh. Saya bilang siapa yang rubah itu? Ya, Kenapa Anda ngaku? narasumber yang di sini ya pasti kami berdua lah ini. Ya kenapa kamu ngaku? Oh bukan ngaku dong. Bukan masalah ngaku Roy. Enggak, saya mau Rocky, saya mau bantah kamu ya kan. Kenapa you Kami ini ngaku hidup bahwa baik-baik itu? aja ya. Kalau kamu hidup menyakitkan, tiap hari jadi pecundang. Oke, saya terangkan Gitu loh. ya. Tiap hari pusing. Kami nggak pusing sama hidup kami kok. Gitu loh. Dan kami tidak menjilat. Gue tiap hari jalan-jalan. Dia ini ya kan, dia ngomong ngawur-ngawur, ngaco-ngaco, ini mana buktinya? Itu loh. Terangkan dari tadi buktinya. Nggak usah kau putar kiri putar kanan, nggak usah, straight to the point aja Rocky. Jangan kau bodohin terus masyarakat ini. Saya cuma bodohin. Buktikan. Mereka tidak mungkin saya bodohin. Mereka tonton kebodohanmu. Oh enggak, saya ngomong dengan fakta dan bukti yang valid. Anda ngomong dengan opini dan framing yang nggak benar buat bangsa ini. Ini metodologi. Kita beri kesempatan bentar. Silakan Rocky, silakan Rocky. Jangan dipotong dulu, silakan. Oh jadi presiden. Saya tidak merendahkan, saya Ini merendahkan kemampuanmu berpikir. Manusia-manusia yang tukang merendahkan orang ini satu ini. Ya kan, fitnah orang. Kerjanya memang begini, pecundang. Oke, lanjut. Seseorang yang mengklaim punya otak, dia tahu basis otaknya apa tuh. Itu cara berpikir tadi. Saya baru terangkan satu hal kecil, parsimoni, dan you nggak tahu. Bagaimana mungkin you punya ijazah nggak tahu apa itu parsimoni? Astaga. Di dalam hukum pun ada prinsip parsimoni.
Oke, teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman semua, dimana kita melihat tadi cuplikan video yang sangat begitu menarik, dimana Sylvester dan Rocky Gerung adu debat. Nah, dimana Pak Sylvester ini emosi kepada Rocky Gerung dan Rocky Gerung kasih paham. Nah, teman-teman, mari kita bahas bersama mengenai bagaimana tanggapan atau begitu juga masukan dari masyarakat kita. Nah, teman-teman, di sini dikatakan, nah, itu yang menyambut itu orang yang bisa ditipu, orang yang nggak bisa akalan yang orang-orang kampung itu yang mau ke Jokowi karena orang kampung bisa dibodohi. Nah, di mana kita teman-teman ini bisa sangat bermanfaat bagi pengetahuan dan alam demokrasi, di mana yang semakin maju dan berkembang. Nah, sementara malah berguna bagi negara. Cara berdebatnya, kata-kata yang kecerdasannya Bung Rocky ini. Nah, teman-teman, dimana kita melihat mantap, Rocky Gerung ini banyak punya wawasan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau negeri ini. Nah, teman-teman semua, menurut saya Rocky Gerung ini sangat berguna dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kalau Sylvester belum tahu apa gunanya terhadap rakyat dan bangsa dan negara ini. Nah, teman-teman, tanpa PDIP ini perjuangan Jokowi bukan siapa-siapa, itu adalah fakta. Nah, teman-teman, dimana kita melihat Sylvester ini dan Jokowi adalah sogok rakyat dengan bansos. Nah, malah rakyat berbondong-bondong mendatangi Jokowi menanyakan dengan apakah ini bansos atau bukan. Nah, teman-teman semua, jangan nonton media yang menyayangkan seorang narapidana yang tidak taat hukum. Nah, sama artinya media juga ikut melecehkan hukum di negara ini. Nah, teman-teman, dimana kita melihat Bung Rocky Gerung ini negara pencerahan seakal sehat seluruh rakyat Indonesia, bahkan sedunia pun bisa kita berpikir bahwa Rocky Gerung ini adalah salah satu yang kita inginkan untuk membuka kasus semua para korupsi atau para yang termul di Indonesia ini. Nah, teman-teman, dimana Sylvester ini gunanya apa buat negeri ini? Terpidana masih dilindungi, anehnya itu nyata. Nah, teman-teman, mana yang gak berpikir optimis itu mengatakan Rocky Gerung nggak berguna. Sylvester masuk penjara dulu, sana lu lari dari muru dari hukum. Nah, kan Anda terpidana, Sylvester, nggak usah banyak ngomong lah. Nah, kalau bukan lawan, kau bukan lawan Rocky Gerung. Nah, teman-teman, hostnya motong kami mau nonton Rocky nggak mau ngomong, motong aduh males. Nah, teman-teman, mari kita melihat di sini mereka menanti-nanti bagaimana kelanjutan video ini. Nah, teman-teman, termul cara berpikirnya memang Sylvester tidak berguna. Nah, kerusakan negara, kalau Rocky Gerung bisa MBWRI, maukah akal sehatnya bisa digunakan? Nah, dimana sepertinya saya tidak pernah masalah dibodoh sama orang. Nah, Sylvester ini Bang Rocky Gerung mencerdakan orang banyak, malah Bang Sylvester yang debat selalu ngaco dan rata-rata pending Pak Jokowi. Kenapa selalu marah-marah? Apa emang itu tipe orang-orang mencari pembenaran bukan mencari kebenaran, teman-temannya? Nah, dimana kita melihat Bung Rocky Gerung ini jenius, otaknya akal sehat, cerdas, bukan penguja dan kayak Sylvester ini. Teman-teman semua, bagi rakyat waras Rocky Gerung ini lah yang bermanfaat dan berguna bagi bangsa ini. Nah, daripada termul dan Jokowi si perusak negara ini. Nah, teman-teman, orang di belakang Sylvester itu adalah Rambo besar termul penjilatnya. Dimana kita melihat Sylvester bodoh tapi keluyuran ternak dan bernasib menyedihkan. Dimana dia divonis selama 6 tahun atau beberapa bulan tidak menjalankan hukumannya dengan lancar. Nah, teman-teman, dimana kita melihat Pak Rocky Gerung ini debat besar-besaran, dimana si Sylvester ini kena mental dan gemetar takut, dimana Rocky Gerung ini buka depan semua masyarakat, dimana dia telah melakukan kesalahan atau selama dia divonis tidak melakukan atau tidak menjalani hukumannya. Nah, dimana
kita semua teman-teman yang bertanya-tanya di dalam situ, bagaimanakah kenapa seorang termul atau anak buah seorang Jokowi ini tidak menjalankan hukum, ataukah dia kebal hukum atau apa teman-temannya. Nah teman-teman, mari kita bersama-sama untuk membela negeri ini dan untuk maju bersama. Nah teman-teman, jangan lupa tetap tonton channel-channel ini, masih banyak tentang mengenai bagaimana kasus-kasus di Indonesia ini. Nah teman-teman, sekian channel kita hari ini. Salam NKRI, harga mati.